berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena semua aktivitas kita sepanjang hari ini tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mungkin memang ada berbagai pergumulan, ada masalah, tetapi percaya kalau kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan, kelegaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya, apapun pergumulan, apapun masalahmu, Tuhan tetap bisa menolong, Tuhan memberi yang terbaik supaya kita semakin bisa memuliakan Dia. Mari hampiri Dia dengan hati yang bersuka cita, berharap dan tetap percaya kepada Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena penyertaan-Mu luar biasa. Kami boleh melewati semua aktivitas kami sepanjang hari ini dengan anugerah Tuhan, kekuatan dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan lakukan dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan, beban berat, dan sekaligus ucapan syukur kami kepadamu, karena kami percaya dalam hadirat-Mu itu adalah saat terbaik yang bisa kami nikmati. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup terus dalam kasih setia Tuhan, sebab kami percaya Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih-Mu. Kami mau hidup berkemenangan dalam-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kasih-Mu Yesus. Kami berkemenangan berjalan dalam kasih-Mu Bapa. Yesus juru selamat kami. Yesus kau gunung batu kami, kota benteng kami. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan yang selalu memberkati kami. Kuasa salib-Mu Bapa yang memenangkan kami Yesus. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Luar biasa sekali karena karya salib Yesus Kristus itu membereskan semua permasalahan, semua masalah dosa dan kerusakan hidup manusia. Kita bersyukur karena beroleh anugerah dari karya salib Kristus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu kebiasaan yang seringkali justru merusak damai sejahtera orang, merusak produktivitasnya, merusak hubungannya dengan orang lain, yaitu kebiasaan berkeluh kesah. Dikit-dikit berkeluh kesah, dikit-dikit berkeluh kesah. Tidak ada orang yang senang mendengar orang yang dikit-dikit berkeluh kesah. Kita senang kalau orang itu gembira, kita senang kalau orang itu menceritakan hal-hal yang positif. Tetapi kalau orang berkeluh kesah makin lama, kita mungkin juga bosan dan kita menghindar. Tetapi kadang-kadang kita nggak menyadari yang berkeluh kesah itu kita. Begitu ada orang yang mulai menghindar dan mulai menunjukkan dia tidak terlalu senang dengan sikap kita, kita protes. Tetapi ini memang permasalahan banyak orang ya, sering berkeluh kesah, terutama ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi situasi yang tidak seperti yang diharapkan. Bahkan kalau ada banyak orang yang berkeluh kesah di pekerjaan, di gereja gitu, di keluarga gitu, membawa suasana yang nggak nyaman ya untuk bersama-sama gitu ya. Kita akan lihat beberapa hal penting bagaimana kita tidak perlu untuk terus berkeluh kesah, karena sesungguhnya di dalam Tuhan ada kepastian, bahkan ketika kita sedang mengalami yang namanya ketidakpastian. Sebelum kita lihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, mungkin ada yang mau
sharing tentang orang yang senang berkeluh kesah tadi? Karena banyak sekali contohnya kan? Sebenarnya banyak sih Pak, apalagi di akhir-akhir ini kan dengan kondisi yang memang ya banyak penurunan lah dalam usaha produksi yang agak-agak sulit gitu ya Pak. Tapi memang ada saya teman sih sebenarnya itu dia kayaknya memang selalu hobinya memang berkeluh kesah gitu, memang aduh gimana nih besok, terus ini gimana ya pekerjaan kita ini, yang ini gini, selalu aja gitu. Jadi memang betul Pak, seperti yang Bapak bilang itu jadi kayak kitanya jadi nggak nyaman karena kita juga jadi ikutan takut padahal sebelumnya kita udah percaya, udah misalnya kita udah sepakati, sudah kita bahas bersama, kita udah siapkan langkah-langkah apa yang kita mau kerjakan, misalnya kan step by step kita lakukan, tapi dia selalu aja setiap di tahap berikut, ya tapi kan ininya gini ya, ntar gimana ya gini. Itu memang jadi nggak nyaman Pak, memang jadi kayaknya nih, ini kayaknya jadi batu sandung buat kita semua. Cuman kan nggak mungkin digeser kan gitu ya Pak. Itu gimana ya Pak, dia yang tidak punya iman atau gimana tuh Pak? Tadi katanya hobi. Kalau hobi ya memang itu kesukaannya. Iya, itu kebiasaan orang yang tidak positif dalam menanggapi berbagai permasalahan. Keluh kesah itu kan tidak pernah mengubah situasi, bahkan biasanya nambah masalah tadi. Masalah tidak disukai orang, masalah kesehatan, bahkan orang yang suka berkeluh kesah itu kadang-kadang justru ada saja penyakitnya, belum lagi produktivitasnya jadi juga nggak bisa maksimal karena kan orang yang berkeluh kesah itu dia sedang coba menekan jiwanya sendiri, secara mental dia justru menjadi sangat tertekan dengan situasi yang dia nggak suka itu, yang dia keluhkan itu. Secara emosi juga pasti terganggu, orang yang berkeluh kesah kan tidak mungkin bisa tentram, tenang dan damai menjalani hidupnya. Nah, itu tambah masalah. Padahal apa yang kita alami hari ini, kita berkeluh kesah, lalu kita berpikir bahwa situasinya pasti akan lebih baik kalau begini. Tetapi kan itu situasi yang bukan realita yang hari ini. Situasi yang ada di angan-angan yang kita harapkan terjadi lebih baik atau mungkin situasi ke depan. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu ke depannya seperti apa. Jangan-jangan ke depan lebih buruk dari sekarang. Atau mungkin yang kita angan-angankan itu belum tentu itu bisa terjadi di masa kini. Hanya mengeluhkan situasi-situasi saja. Dan itu tidak pernah menyelesaikan, nambah masalah. Bagi saudara-saudara yang suka berkeluh kesah, yang hobinya berkeluh kesah, saudara-saudara pasti tidak senang kan punya masalah, tetapi hobi berkeluh kesah itu sama saja saudara sedang menambahkan masalah dalam dirimu, dalam relasimu, dan dalam pekerjaanmu. Jadi kita mesti belajar untuk tidak berkeluh kesah, melihat sebuah permasalahan dengan persepsi yang benar seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita saat ini. Karena apapun situasinya luar biasa, ada kepastian di tengah-tengah ketidakpastian yang kita alami. Nah, gimana tuh Pak, supaya kita tetap mengalami kepastian di tengah ketidakpastian yang sedang terjadi? Kita harus mengerti bahwa apa sih yang pasti di dunia ini? Tidak ada yang pasti. Siapa orang yang tidak pernah berubah? Semuanya pernah berubah. Satu-satunya yang pasti adalah Tuhan yang kita sembah. Iman kita mestinya berpusat pada Tuhan yang pasti tadi, yang tidak pernah berubah. Kita akan lihat beberapa hal penting dari 2 Korintus pasal 4 dan beberapa di pasal 5 nanti. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi hal pertama, jangan sampai biarkan hatimu menjadi tawar. Ketawaran hati itu yang membuat orang hobinya berkeluh kesah itu, mengeluh-mengeluh, karena sudah tawar hati. Pergumulan-pergumulan berat, penderitaan-penderitaan, kadangkala memang itu berat untuk dijalani. Tetapi ketika hati orang menjadi tawar, maka dia sebenarnya sudah dirusak jiwanya dan dihancurkan hidupnya oleh penderitaan itu. Dimulai dari hati. Makanya jangan biarkan hatimu itu menjadi tawar. Supaya hati kita tidak menjadi tawar, apa yang harus kita lakukan? Ayat 18 tadi kan, kami memperhatikan yang kelihatan, melainkan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan siapa? Tuhan. Maksudnya Tuhan, bukan setan ya. Setan juga nggak kelihatan. Tetapi Tuhan. Kami tidak melihat apa yang kelihatan. Artinya memang secara fisik penderitaan itu membuat kami semakin lemah. Secara fisik kami mungkin semakin merosot ini. Apalagi yang semakin tua, apalagi yang sudah sempat terpapar COVID-19 katanya kadang-kadang jadi lemah misalnya begitu. Bisa saja secara fisik alami kemerosotan, tetapi kami melihat yang tidak kelihatan. Kami melihat Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami. Janji-janjinya tidak pernah berubah. Tuhan itu konsisten. Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berjanji, itu yang akan dilakukannya. Paulus melihat yang tidak kelihatan. Melihat Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan. Kita akan menjadi tawar hati kalau hanya melihat penderitaannya, melihat masalahnya, makin lama menjadi tawar, apalagi itu kan nggak selesai-selesai. Orang menjadi tawar hati itu biasanya memang masalahnya berkepanjangan, nggak selesai-selesai, akhirnya udah nggak mau lagi berdoa, tidak mau lagi berharap, tidak percaya. Kalau orang berkata-kata, serahkan masalahmu pada Tuhan, nggak mau, udah nggak percaya lagi, menjadi ragu dengan firman Tuhan, mulai tidak yakin lagi. Bahkan ada yang sampai mulai ragu apakah Tuhan benar-benar ada atau tidak. Karena tawar hati. Jadi jaga hatimu jangan sampai tawar ketika melihat, mengalami berbagai penderitaan. Lihat saja pribadi Tuhan yang bisa melintasi waktu dan tempat untuk memberikan kepastian dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, pasal 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jangan sampai kehilangan pengharapan, jangan sampai putus asa. Jaga hati. Tadi yang pertama jangan sampai tawar hati. Yang kedua, jaga hati supaya tetap tabah melewati semua penderitaan, semua masalah. Aku hidup bukan karena melihat, aku hidup karena percaya. Ada banyak hal di dunia ini kita nggak bisa pahami mengapa seperti itu. Kita nggak pernah menemukan jawabannya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan temukan jawabannya. Kita akan alami bahwa setiap peristiwa itu ada maknanya. Setiap peristiwa itu ada tujuannya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ternyata menjadi proses Tuhan yang baik untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih mulia, lebih unggul dan layak dipercaya Tuhan
untuk hal-hal yang lebih besar ke depan. Yang ketiga, jangan sampai kehilangan pengharapan. Jaga hati tidak tawar, tetap tabah, dan pengharapanmu itu tetap ada. Rasul Paulus di pasal 5 ayat 1 berkata begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ketika tubuh kita ini, tubuh yang fana ini dibongkar, artinya kita harus tinggalkan dunia ini. Waktu kita sudah selesai hidup di dunia ini. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah tempat yang lebih indah dari dunia ini. Ada sebuah tempat yang memberi kepastian kepada hidup kita, yaitu bersama-sama dengan Bapa di surga, berkumpul dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Ada sebuah pengharapan. Saudara-saudara, taruh harapanmu bukan hanya dengan hal-hal yang sementara di dunia ini, tetapi taruh harapanmu kepada kekekalan, ke arah kekekalan. Karena pengharapan yang sementara kadang-kadang mengecewakan. Pengharapan yang sementara kadang-kadang bisa gagal membuat kita tetap tabah. Kita tetap bisa tawar hati karena pengharapan-pengharapan yang sementara di dunia ini bisa berubah-ubah. Bahkan pengharapan kita akhirnya sepertinya terampas karena orang lain bisa merebut kebahagiaan kita, bisa merebut rezeki kita, bisa merebut pekerjaan kita, bahkan bisa merebut orang-orang yang kita cintai. Sehingga harapan kita sirna untuk bisa menikmati kebahagiaan dalam hal-hal seperti itu. Tetapi sesuatu yang bernilai kekal di surga itu kekal. Taruh harapanmu pada pribadi yang tidak berubah, tempat yang pasti yaitu di surga, dan kepada janji yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin di antara saudara saat ini ada yang sedang tawar hati karena memang masalahnya sangat panjang, gak selesai-selesai. Sudah berdoa, sudah berupaya, tetapi masalahmu tidak selesai-selesai. Sehingga saudara menjadi tawar hati. Atau ada di antara saudara mulai kehilangan arah, mulai putus asa, mulai goncang ini. Kelihatannya gak mungkin lagi bisa berubah. Ketabahanmu itu terguncang karena situasinya sulit untuk teratasi. Atau bahkan mulai kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Atau mulai menyangkal Tuhan. Selalu ingat, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sudah diberikan kepada kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan kehilangan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Tetap tabah, jangan tawar hati. Yes. Tetap ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Kepastian selalu ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus hidup kami dalam posisi sebagai orang yang punya kepastian dalam hidup ini. Dalam dunia yang serba tidak pasti, dalam keadaan yang berubah-ubah, dan kami juga dikelilingi orang yang sangat bisa berubah. Tetapi kami bersyukur di dalam Yesus Kristus, kami tetap dalam posisi, dalam status sebagai orang yang memiliki kepastian. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Roh-Mu memberi penghiburan, Roh-Mu memberi kekuatan, Roh-Mu memerdekakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang sudah mulai tawar hati karena mereka tidak bisa keluar, sepertinya tidak bisa keluar, masalahnya tidak pernah selesai. Satu masalah datang, belum selesai, ada masalah yang lain. Sehingga mereka menjadi tawar hati sebagai orang percaya. Iman mereka menjadi goncang. Mereka menjadi putus asa. Ketabahan hati mereka benar-benar tergoncangkan. Mereka mulai ragu denganmu. Mereka mulai meninggalkan ibadah mereka.
mereka mulai berpikir untuk meninggalkan imannya kepadamu. Bapa di surga, mari Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, Engkau nyatakan kehadiran-Mu yang menjamah hati mereka. Tuhan menjamah orang-orang yang hatinya sedang tawar hari ini, orang-orang yang mulai putus asa, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah hati mereka. Biarlah mereka kembali menemukan pengharapan dalam Tuhan. Hati mereka kembali kuat, mereka menjadi tegak berdiri untuk mengikuti jalan Tuhan. Kuatkan langkah iman mereka Tuhan, agar mereka kembali berjalan dalam ketetapan-Mu, berjalan dalam janji-Mu, berjalan dalam perintah-perintah-Mu. Kami sangat percaya sepenuhnya ketika mereka mendengar kebenaran, hati mereka beriman, maka kebenaran ini akan memerdekakan hati mereka. Hati yang penuh pengharapan, sukacita, hati yang kuat menghadapi penderitaan. Di hati mereka ada keyakinan kuat, ketidakpastian apapun yang sedang mereka hadapi. Ketika mereka melangkah bersama dengan Tuhan, ada sebuah kepastian, ada pertolongan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada berkat dan anugerah Tuhan disediakan Tuhan bagi mereka untuk melewati semua hal yang tidak pasti ini. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Tuhan memberkati untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjuang dengan perintisan-perintisan usahanya, sedang berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya, sedang berjuang untuk membesarkan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya. Ada kesulitan-kesulitan yang menghalangi mereka. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini membuat mereka tetap punya pengharapan. Membuat mereka tidak tawar hati, mereka tetap tabah. Dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu. Sehingga mereka bisa menyelesaikan semua masalahnya. Yang sekolah bisa berhasil menyelesaikan sekolahnya. Yang merintis usaha akhirnya menemukan jalan yang terbaik dalam usahanya. Semua diberkati Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami agar mereka juga boleh menemukan jalan keluar yang terbaik untuk bisa bangkit dari krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Biarlah bangsa kami bisa bertahan bahkan menemukan jalan terbaik. Bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Umat-Mu semakin memuji dan bersuka cita di tengah-tengah bangsa ini, menjadi berkat atas bangsa ini juga. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun, penderitaan apapun, jangan pernah putus asa. Jangan pernah tawar hati. Tetap tabah, tetap percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberi kepastian. Tuhan itu adalah kepastian itu sendiri yang sungguh-sungguh bisa kita andalkan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa untuk pergumulan rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, atau apapun, saudara boleh menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami saudara-saudara semua selalu diberkati Tuhan, selalu ada anugerah yang memberikan saudara pertolongan. Amen. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan saudara menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu